Hari ini kita akan belajar mengenai perkataan yang mengubahkan, kekuatan dari kata-kata. Kita semua tahu bahwa pada waktu Allah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia melakukannya dengan berfirman, berkata-kata. Jadi firman sama dengan kata-kata. Dalam Kejadian 1 dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, maka jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah apa? Benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang. Berfirmanlah Allah, maka jadilah segala binatang, segala hewan yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Jadi perhatikan bahwa pada awalnya, sekali lagi pada awalnya, kata-kata dipakai untuk menciptakan, untuk menghadirkan kehidupan di dunia ini. Amin. Kita harus imani dulu ini Bapak Ibu. Jadi pada mulanya kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu untuk apa? Menciptakan, menghadirkan kehidupan. Dan kita melihat nanti kelanjutannya saudara di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di sana apa? Firman itu menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi firman yang menciptakan segala sesuatu di Kejadian pertama kini menjadi manusia, yaitu Yesus. Ngapain Yesus datang ke dunia saudara? Untuk menyelamatkan dunia, untuk memberikan kehidupan sejati bagi kita, saudara. Jadi lihat, purpose dari perkataan itu, saudara, untuk apa? Menciptakan kehidupan, untuk menghadirkan kehidupan. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Lalu kapan kata-kata berubah jadi mematikan, Bapak Ibu? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, betul ya? Semuanya jadi berubah. Jadi lihatlah setiap kata yang keluar dari mulut kita ini apa? Berkuasa menciptakan dunia kita. Menciptakan kehidupan atau kematian. Menciptakan berkat atau kutuk. Ya, menciptakan apa? Kemajuan atau kemunduran. Bahkan Salomo berkata Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan di sana, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di situ, ada yang mati karena salah bicara. Wow, tegas banget saudara. Ada yang mati karena salah bicara. Coba aja saudara, kalau kita keluar rumah di jalan raya begitu ya. Yang ada di sana apa? Makian, umpatan saudara. Kita punya pengalaman masing-masing loh saudara. Jadi lihat di sini bahwa lidah memiliki kekuatan besar, yaitu kekuatan untuk menghidupkan dan kekuatan untuk mematikan. Artinya apa? Lidah bisa membangun, tetapi sekaligus juga lidah bisa membinasakan. Kata-kata kita berkuasa Bapak Ibu. Amin. Boleh sama-sama katakan kata-kataku berkuasa. Ya. Boleh katakan lidahku menghidupkan bukan mematikan. Itu sebenarnya memberikan kita pengertian bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita ini semacam benih Bapak Ibu. Namanya benih saudara. Berarti perkataan-perkataan yang kita tabur di masa lalu, suatu saat nanti kita akan tuai di depan. Kita akan nikmati, saudara. Artinya apa? Perkataan kita itu begitu memberi dampak yang serius pada kehidupan kita selanjutnya. Perkataan-perkataan yang buruk pasti menghasilkan keburukan. Dan sebaliknya perkataan-perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan, saudara. Tinggal kita pilih. Kita mau yang mana, saudara? Betapa sering kita memungkiri akan kebenaran ini. Kita menghendaki hidup, kita menghendaki apa? Kemajuan, peningkatan dari kehidupan kita. Tetapi kata-kata kita melumpuhkan, saudara. Kata-kata kita apa? Membantai, menusuk. Itu nggak nyambung gitu. Itu nggak sinkron dengan maunya kita gitu. Kita pengennya terjadi apa ya? Transformasi. Tapi kata-kata kita ternyata jauh dari itu, saudara. Ada sebuah studi, saudara, tentang pengaruh pemberian beberapa jenis suara musik kepada tanaman Bapak Ibu. Dangdut, pop, rock, dan klasik Bapak Ibu. Terhadap pertumbuhan tanaman, khususnya bayam merah ya dari penelitian itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian musik itu membawa pengaruh terhadap pertumbuhan bayam merah. Dan tanaman akan tumbuh subur signifikan dengan memberikan perlakuan musik klasik ternyata. Dalam hal apa? Dalam hal tinggi tanaman, dalam hal beratnya, jumlah daunnya, diameter daunnya, apalagi? Beratnya saudara.
Sementara kalau musik rock itu menghambat pertumbuhan, itu merusak ternyata. Ya, itu bikin drastis Bapak Ibu. Jadi ternyata musik tidak hanya berpengaruh kepada manusia, tapi juga berpengaruh kepada tanaman Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kami yang golongan pendekar gitu ya, pendek dan kekar ini saudara. Karena terlalu banyak dijejali campuran musik dulu kali ya. Mungkin campuran musik rock, alternatif dan dangdut kali ya. Jadi bahkan menurut riset dari Dan Carlson saudara pada tahun 1980-an, dia berkata bahwa frekuensi suara tertentu itu membantu tanaman untuk bernafas lebih baik. Sehingga dia dapat menyerap zat-zat makanan itu lebih banyak untuk pertumbuhannya. Lihat bahwa frekuensi musik itu menghalangi pertumbuhan tanaman. Itu bisa mengganggu kesehatan dari tanaman Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita jaga frekuensi suara kita mulai hari ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Minimal selevel musik klasik lah begitu ya. Sehingga orang-orang yang mendengarnya jadi saudara? Adem gitu ya. Jadi rileks, terinspirasi gitu ya. Jangan ngegas terus di oktav 8. Kasihan gitu ya. Dosisnya disesuaikan lah begitu ya. Karena gini saudara, biasanya kalau nada suara udah naik, tensi juga ikut naik. Dan kalau tensi udah naik, turunnya susah. Itu masalahnya gitu. Jadi come on lah gitu ya, kita harus menjaga gitu ya. Saya ingat dulu Bapak Ibu, ketika kami menikah tahun 2010, pendeta yang memberkati pernikahan kami pada waktu dia bilang, Prius, ini satu pesan dari Om, jaga nada suara. Ternyata benar saudara, makin kesini nadanya makin tinggi begitu. Tapi kalau suara jemaat Galilei semua bernada klasik lah gitu ya semua ya, jadi aman gitu ya. Betul ya. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, jika Anda ingin mengubah keadaan hidup kita, ubahlah dahulu kata-kata kita. Kenapa? Karena ternyata dari hal-hal kecil yang kita katakan itu dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Jadi sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengubah dunia kita, ubah dulu perkataan-perkataan kita Bapak Ibu. Boleh sama-sama kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 6 Bapak Ibu. Kita baca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat genap. Demikian firman Tuhan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jemaat Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Cuma Tuhan. Saudara, kita dapat membawa perubahan pada kehidupan kita, pada usaha kita, pada pekerjaan kita, pada komunitas kita. Dengan cara apa? Kita mengubah kata-kata kita, saudara. Nah, kita lihat dari pembacaan Alkitab tadi, Yakobus berkata di sana bahwa bila kita pasangin kekang ini berukuran kecil Bapak Ibu. Boleh ditampilkan itunya ya, PPT-nya yang kecil Bapak Ibu. Bila dipasangin kekang pada mulut kuda, kuda sebesar apapun, itu bisa Bisa diarahkan pergi kemana kita mau. Begitu juga dengan sebuah kapal. Kapal yang besar dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Sehingga dengan kemudi itu nahkoda bisa Bisa membelokkan kapal yang besar sekalipun kemana dia hendak tuju. Begitu. Jadi lihat di sini bahwa hal-hal kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Kecil, tetapi cabai rawit. Lidah juga begitu Bapak Ibu. Ya, dari pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan di sana bahwa lidah yang kecil itu tapi bisa membuat pidato besar, orasi besar, bisa membuat khotbah yang mampu menggerakkan orang banyak untuk melakukan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Sehingga diumpamakan seperti api yang kecil yang dapat membakar hutan yang luas. Wow, kita sering mendengar istilah mulutmu harimaumu, betul. Kalau kita tidak mengendalikan barang yang kecil di mulut kita ini Bapak Ibu, itu bisa mencabik-cabik kita, itu bisa menerkam kita dan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dampaknya sangat luar biasa sekali ternyata. Dan ironisnya Bapak Ibu,
Manusia bisa menjinakkan segala binatang buas, tetapi nggak bisa menjinakkan kebuasan lidah yang satu ini. Kecil, tapi kita sulit menjinakkannya. Begitu serius pengaruh lidah ternyata Bapak Ibu. Sehingga Yakobus sampai-sampai menyebutnya seperti apa? Dunia kejahatan yang dinyalakan oleh apa? Api neraka Bapak Ibu. Ngeri, serem. Lidah dapat menodai seluruh tubuh kita dan bisa membakar roda kehidupan kata firman Tuhan tadi. Lihat saja berbagai ujaran kebencian ya kita. Ujaran apa? Kejahatan yang lahir lewat mulut kita. Mengutuk, memfitnah, menipu, menyesatkan apalagi Bapak, memojokkan dan segala jenisnya. Lidah dapat mengubah kawan menjadi lawan dan bahkan lidah bisa menyebabkan terjadinya peperangan Bapak Ibu yang menelan jutaan korban. Seperti apa perang Ukraina dengan Rusia hari ini Bapak Ibu. Itu karena apa? Lidah kita. Ada dua jenis kata-kata ternyata. Next lagi PowerPoint-nya ya. Ada dua Bapak Ibu, yaitu life-taking words dan life-giving words. Life-taking word artinya apa? Kata-kata yang mencabut kehidupan gitu. Yang merampas jiwa. Kata-kata yang mencabut kehidupan, melukai hati, menyayat jiwa begitu ya. Dan lalu apa? Life-giving word, kata-kata yang memberikan hidup, menumbuhkan, menyegarkan, menyehatkan begitu, membangkitkan semangat. Misalnya suatu hubungan yang sedang berjuang menghadapi badai Bapak Ibu. Bisa jadi karena di dalamnya sebelumnya telah banyak menabur kata-kata apa? Kata-kata yang merenggut nyawa gitu ya. Kata-kata yang mematikan. Sebaliknya hubungan yang sehat itu karena mereka telah berlelah-lelah gitu ya untuk menaburkan kata-kata yang menyemaikan kehidupan begitu. Kata-kata yang sehat. Kata-kata yang kasar, yang ngebosi dari seorang pemimpin Bapak Ibu itu bisa mematikan antusiasme bawahannya. Tetapi satu motivasi dari sahabat sejati itu bisa membangkitkan apa? Semangat. Itu bisa melipat gandakan produktivitas dari pekerjaannya. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya niscaya dapat mengendalikan seluruh dunianya. Amin. Salomo orang yang paling bijaksana yang pernah ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkali-kali dia mengontraskan perbedaan antara kata-kata yang menghidupkan dan kata-kata yang mematikan Bapak Ibu. Ia berkata di dalam Amsal 12 ayat 8, kata-kata yang sembrono, yaitu lancang mulutnya, kata-kata yang sembarangan, itu bisa menikam seperti pedang. Wow, menyayat gitu ya, melukai. Tetapi lidah orang bijak membawa kesembuhan, seperti obat, menyehatkan. Ya, saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya kata-kata kita jemaat Galilea di tempat ini jadi obat bagi sesama, amin. Jangan menjadi sumber penyakit Bapak Ibu. Ya udah cukuplah pandemi 19 ya. Jangan kita tambah lagi penyakit begitu ya. Seseorang dapat memberi Anda kata-kata yang tepat pada waktunya, pada waktu yang tepat dan Anda berkata, yes, ini yang saya perlukan di saat-saat seperti begini. Itu bisa menyuplai kehidupan. Itu bisa membangkitkan semangat Anda. Salomo menambahkan di dalam Amsal 15 ayat 4 dikatakan di situ, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya, firman Allah yang hidup menerjemahkannya memberi kehidupan dan kesehatan. Tetapi lidah curang melukai hati. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang semangatnya dihancurkan oleh karena kata-kata yang mematikan. Dan hampir setiap kita pernah lah punya pengalaman mengenai hal itu gitu ya. Ya kita kan produk dari masa lalu. Misalnya saja, oh aku udah gak tahan dengan kamu. Ini hubungannya udah selesai. Gitu. Pergi sono gitu ya. Apalagi Bapak Ibu, hubungan ini udah gak bisa dipertahankan. Aku menyesal pernah mengenal kamu. Itu kata-kata yang mematikan Bapak Ibu. Sebuah kesalahan besar pernah mengenalmu. Wadah, itu akan memudarkan semangat. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kita juga telah diberkati oleh kata-kata yang memberi kehidupan. Misalnya, nak, papa bangga sama kamu. Aku sangat bangga sama kamu. Hani, kamulah sosok yang kuimpikan sejak dulu kala. Cie, gitu. Meskipun kamu gendut, tapi kamu tetap muat kok masuk di dalam hatiku. Gitu. Ini kemarin sore saya bilang ke istri saya soalnya ini, Bapak Ibu. Jadi ya ini kemarin itu kita lagi siap-siap, kita mau ada fellowship dengan teman-teman small group agape gitu ya. Ya ini lagi beres-beres. Badanku dulu tidak begini. Sudah usaha tidak turun-turun lagi.
Lalu saya samperin dia, saya di kamar mandi gitu ya. Selesai saya bilang sama dia, nih meskipun kamu gendut gitu ya, melebar kiri kanan, tapi kamu tetap muat kok masuk di dalam hatiku. Dia bilang apa? Percaya dia saudara, kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pasangan kita, minggu depan tiba-tiba jadi gitar Spanyol begitu ya. Kayaknya saya menduga-duga nih, jangan-jangan Tante Meska kan slim banget gitu ya dengan usia seperti ini. Dulu Om Jason kayaknya rajin menabur kata-kata yang indah Om ya. Kata-kata pujian begitu ya. Aku beruntung memilikimu meskipun kamu dapat yang buntungnya. Itu menyegarkan Bapak Ibu. Ya, itu akan membangkitkan semangat gitu ya. You are my hero, papi, cila gitu ya. Dijamin nanti esok harinya belanja jadi naik 2 kali lipat. Coba kita audit kata-kata kita Bapak Ibu. Banyakan mana gitu ya. Banyakan yang menghidupkankah atau yang mematikan? Yang membangkitkan pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Atau justru membunuh semangat mereka. Coba kita audit kata-kata yang sering kita ucapkan kepada anak-anak kita. Apa? Nak, mama bangga sama kamu. Kamu pasti bisa naik kelas. Kamu pasti bisa lulus, nak. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Mama nyesel lahirin kamu. Dasar anak nggak tahu, bla bla bla. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu, anak-anak kita layu sebelum berkembang. Hanya gara-gara kata-kata yang tidak bisa kontrol dari hidup kita. Kasihan mereka. Amin. Kayak kurang kedengaran ya. Amin bapak-bapak yang punya anak. Ibu-ibu yang punya anak, amin. Amin saudara. Kita juga bisa mengatakan itu kepada teman kita, rekan kerja kita gitu. Bro, wah great job. Senang banget bisa bekerja sama kamu. Senang banget bisa melayani bersama kamu gitu. Perusahaan ini beruntung, sangat beruntung kamu kerja di sini. Wow. Itu bisa membangun semangat Bapak Ibu. Sekali lagi, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah kata-kata Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, ada aturan sederhana tentang kata-kata yang memberikan kehidupan itu. Boleh next PowerPoint-nya ya. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang secara singkat saya akan sampaikan kepada kita siang hari ini. Yang pertama adalah, jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lewati saja. Jangan katakan apapun. Paulus berkata begini Bapak Ibu, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dalam terjemahan King James Bapak Ibu dikatakan di situ, jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang membantu, tutup mulut katanya. Jadi kalau kita tahu bahwa kata-kata kita itu nggak membangun, nggak bermanfaat, nggak positif bagi orang yang mendengar, kata firman Tuhan apa? Lebih baik tutup mulut. Jangan katakan apa-apa. Jangan biarkan apapun yang negatif keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Kita dapat kok menerapkan ayat-ayat ini di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hubungan kerja kita, dalam persahabatan, dalam pernikahan kita. Sehingga seluruh waktu kita ini menjadi indah gitu ya, menjadi luar biasa. Bukan berarti tanpa masalah Bapak Ibu. Tetapi ada sebuah energi yang tercetus di sana gitu. Jika Anda tidak dapat mengatakan sesuatu yang bermanfaat, udah lewati saja gitu. Jangan katakan apa-apa. Simple aja Bapak Ibu. Yang kedua, jika Anda memikirkan sesuatu yang baik, katakanlah. Jadi kapanpun lahir di pikiran kita hal-hal yang baik tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang Tuhan, katakan Bapak Ibu. Serukan itu. Kenapa? Karena Salomo berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Itu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu menyehatkan, itu menyembuhkan. Hal yang seperti madu itu apa sih? Kalau kita lihat pembacaan ini tadi apa? Kata-kata yang indah gitu. Jadi jangan hanya ada di pikiran saja, tetapi itu harus diterjemahkan lewat kata-kata gitu. Sehingga itu akan memberkati orang lain. Misalnya apa? Khotbah gitu ya. Seindah apapun konsep khotbah yang hendak mau disampaikan, tapi kalau itu tidak dicetuskan lewat kata-kata, nggak akan bikin dampak apa-apa bagi jemaat, betul ya? Jadi harus apa? Dikatakan begitu. Kita boleh mengatakan kepada anak-anak kita, oh nak, Papa tahu bahwa kamu punya talenta yang besar. Meskipun kita terbatas, tapi Papa yakin kamu bisa lulus S1 minimal. Gitu. Wah, katakan Bapak Ibu, kamu spesial. Gitu ya. Kamu pasti meraih impianmu. Kita katakan saudara, begitu muncul
pikiran yang baik, jangan ditahan, gitu ya. Jangan merampas berkat orang lain hanya gara-gara kita tidak memperkatakannya. Ya, jadi jangan nahan. Bisa jadi kata yang kita sampaikan itu bisa mengubah kehidupannya, saudara. Jadi saat Anda memikirkan sesuatu yang baik, kirim WA gitu ya. Kirim SMS atau kalau enggak telepon mereka, sampaikan semuanya, saudara. Atau kalau contohnya bila ada seseorang yang sedang punya masalah gitu ya, mungkin sedang putus asa gitu ya, datang kepada Anda dan dia bilang, aduh aku udah gak kuat lagi, aku pengen mengakhiri hidup saya. Kira-kira apa respon yang bisa kita lakukan? Tenang, minta hikmat dari Tuhan. Dan ajak dia ngomong begitu ya. Dan bilang sama dia, coba kamu katakan apa-apa saja hal-hal yang baik dalam hidupmu. Ketika dia mengatakannya, menceritakannya kepada Bapak Ibu, saudara bisa menuliskannya. Setelah dia cerita lalu bilang ke dia, bahwa dari lembaran ini ternyata ada banyak hal positif. Ada banyak hal yang baik dalam hidupmu. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan bagimu untuk engkau membunuh diri. Dan itu sangat membantu dia Bapak Ibu. Itu bisa berkuasa mengubah kehidupannya selanjutnya. Kita juga bisa menyemangati diri kita gitu. Ya, sama seperti Daud, saudara, ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya dan mau dihabisin Bapak Ibu. Dia bilang apa? Dia menyemangati dirinya di dalam Tuhannya begitu ya. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kita perlu mendorong diri kita ini dalam hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani Bapak Ibu. Jadi jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, katakanlah dengan iman. Amin. Katakan dengan iman, perkatakan apa yang ingin Anda lihat. Kalau pengen slim bulan depan begitu. Itu sih nggak cukup juga diperkatakan ya, harus ada usaha juga, harus ada effort gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sembrono gitu ngomongnya gitu ya. Jangan mau doa malam, lalu bilang, Tuhan begitu saya bangun esok pagi, saya pengen melihat ada BMW di depan rumah begitu. Ya nggak gitu juga begitu ya. Itu namanya apa? Halu begitu. Bisa jadi itu apa? Mobil tetangga yang nebeng parkir di depan rumah saudara gitu. Katakan Bapak Ibu, katakan dengan iman. Kenapa? Karena Yesus berkata begini. Di dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu berkata kepada gunung ini dan memiliki keyakinan untuk melihatnya berpindah, beranjak dan tercampak, maka hal itu akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau kita berkata kepada gunung ini pindah, maka akan pindah. Itu bicara apa? Kuasa perkataan. Dan hal yang sama juga Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang yang mati ini dan katakanlah kepadanya supaya hidup kembali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tulang-tulang kering yang sudah mati itu seketika apa? Menyatu satu sama lain dan ditumbuhkan daging di sana. Bahkan hal yang sudah kering, bahkan yang sudah mati sekalipun saudara, ketika kita mengatakannya dengan iman, kuasa Allah bekerja memulihkannya. Apa? Amin. Bisa menghidupkannya. Tadi kita nyanyikan pujian, I speak the name of Jesus. Amin. Kenapa nama itu berkuasa menyelamatkan, menghidupkan, memulihkan. Termasuk hal-hal yang tidak bisa kita ubahkan sampai hari ini. Kuasanya terlalu besar. Bahkan dia mengalahkan masalah yang paling terbesar di dunia ini, itu maut. Kalau maut saja dia kalahkan saudara. Masalah kita yang biasa-biasa ini terlalu kecil bagi kuasa nama Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Anda ingin melihat perubahan besar, mulai hari ini kita hanya perlu apa? Mengatakannya dengan iman. Mengatakannya dengan iman saudara. Katakan dengan iman bahwa proyek ini pasti berhasil. Amin. Tahun ini penjualan saya pasti meningkat. Klien saya pasti bertambah. Pernikahan saya akan pasti diberkati oleh Tuhan. Bersama Tuhan saya bisa closing gede begitu. Ya, katakan dengan iman Bapak Ibu. Tuhan pasti sembuhkan orang tua saya. Amin. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan kita. Tapi bukan hanya sekedar berkata-kata Bapak Ibu, tetapi kuasa, tapi perkataan yang berdasar dari kebenaran firman Tuhan, dari pengenalan kita akan Tuhan. 1000 perkataan kalau nggak didasarkan juga oleh karena firman Tuhan, ya mental juga gitu ya. Kita bisa berkata bahwa Tuhan jauhkanlah anak-anak saya dari segala pengaruh buruk di dunia ini. Dari sosial media, aduh ngeri sekarang ini saudara. Saya sama Yeni, aduh begitu ketat gitu ya, selektif anak-anak kami begitu ya. Aduh jangan sampai Bapak Ibu ya, terjadi hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Percayalah ada kuasa dalam kata-kata kita. Kata-kata iman yang tidak terlihat oleh siapapun, itu dapat menghasilkan hal-hal besar yang diinginkan oleh semua orang.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita biasakan, kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan dengan iman. Terapkan hal itu dan lihat, itu akan membawa perubahan besar. Saya akhiri dengan satu kisah Bapak Ibu. Martin Luther King Jr. Dia terkenal dengan motonya, I have a dream. Ya, saya punya mimpi. Luther bermimpi bahwa kelak Amerika akan dipimpin oleh orang kulit hitam. Beberapa tahun kemudian Bapak Ibu Saudara, perkataan ini terbukti. Obama jadi presiden. Dia orang yang berkulit hitam. Bahkan beberapa orang berkulit hitam lainnya Bapak Ibu, mereka menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan Amerika. Itu sebabnya pada waktu pelantikan Obama, dia meminta satu hal Bapak Ibu. Dia minta Alkitab Martin Luther King diletakkan di hadapannya ketika dia mengambil sumpah dan dia meletakkan tangannya di Alkitab itu. Sebagai ungkapan apa? Bahwa apa yang telah diimpikan oleh Martin Luther King, kata-kata impian, kata-kata harapan yang dia katakan puluhan tahun yang lalu sekarang telah terwujud. Itulah kuasa dari perkataan Bapak Ibu. Kata-kata iman kita memastikan bahwa kelak kita akan melihat apa yang kita katakan hari ini. Amin. Kita akan pasti melihat. Kala itu perkatakan hal-hal yang besar, perkatakan hal-hal yang rohani. Bahkan kalau kata Pastor Nando waktu itu, perkatakan hal-hal besar yang hanya Tuhan yang mampu mengerjakannya dalam hidup Anda. Oh, saya imani hal itu Bapak Ibu. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas untuk melakukannya. Saudara, saya pernah putus sekolah. Waktu saya kelas 2 SMP, saya putus sekolah Bapak Ibu. Saya dari keluarga sederhana. Papa saya nggak bisa menyekolahkan kami. Karena ekonomi keluarga kami hancur pada waktu itu. Kami 10 bersaudara. Saya terpaksa harus putus sekolah. Tapi waktu saya menjalani hari-hari putus sekolah, saya hanya berdoa, Tuhan, saya pengen lanjut sekolah. Saya pengen lanjut sekolah. Saya hanya bermimpi kecil Bapak Ibu. Karena ketika melihat teman-teman jalan pergi ke sekolah, aduh, hanya gara-gara nggak bisa bayar SPP waktu itu Bapak Ibu. Padahal waktu itu SPP-nya juga kecil, paling 10.000, 15.000, tapi nggak bisa gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan melakukan lebih dari apa yang saya impikan itu. Tuhan telah memakai banyak orang, termasuk gereja kita di tempat ini. Sehingga saya boleh meraih lebih dari apa yang saya impikan. Apa yang tidak mungkin, bagi Yesus sangat mungkin Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin yang kau lihat dari hidupmu, tapi ketika engkau memperkatakan dengan iman siang hari ini, sangat mungkin bagi Tuhan. Harapkan pencapaian besar dalam perjalananmu ke depan, beberapa tahun ke depan. Terobosan dalam keluarga, dalam finansial, termasuk terobosan di gereja kita, pertumbuhan jemaat di tempat ini. Dan kita percaya, kita akan melihat hal yang besar dari Tuhan, saudara. Satu pernyataan, saudara, itu bisa mengubah cara kita, cara kita menjalani hari-hari. Itu bisa mengubah cara kita makan, cara kita merespon ketika kita dimarahi seseorang, cara kita ketika kita menghadapi kemacetan jalan raya, saudara. Satu pernyataan, sampaikan berkali-kali, dan itu akan membawa Anda nanti di hari-hari selanjutnya. Anda boleh mengatakan bahwa mulai minggu ini saya akan komitmen untuk saat teduh. Mulai minggu ini saya komitmen untuk join di small group. Mulai bulan ini saya berkomitmen untuk olahraga gitu ya. Biar bodinya kayak Koawi begitu ya. Iya saudara, pastikan kata-kata kita di sisa 5 bulan di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Hanya kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, amin. Tetapi yang utama dari semuanya itu, perkatakan nama Yesus di dalam hidupmu. Kita berdoa siang hari ini di hadapan Tuhan.